Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu huda amma ba'du. Para pemirsa, di dalam pertemuan yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang gratifikasi di dalam Islam. Bagaimana hukum melakukan gratifikasi di dalam Islam. Tentu hal ini kita akan kaji dalam perspektif hadis-hadis Rasulullah. Hadis yang pertama adalah hadis yang menyatakan bagaimana Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai. Di sini dijelaskan riwayat dari Abi Humaid As-Sa'di radhiyallahu an qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal uzdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal azdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat seseorang dari suku Azd, yuqalu lahu, dikatakan atau diberi nama, orang itu bernama Ibnul Udbiyah. Ibnul Udbiyah. Ibnul Udbiyah ini diangkat untuk ala sadaqati, menangani sedekah. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya li. Ketika ia datang kepada Nabi, datang kembali kepada Nabi, selesai melaksanakan tugasnya, lalu beliau menyerahkan hasilnya itu dan menyatakan, ini adalah lakum, zakat yang kami kumpulkan untukmu, kemudian ini adalah hadiah untukku. Jadi pegawai yang diangkat oleh Rasulullah ini, Ibnu Lutbiyah ini, ketika sudah selesai melaksanakan tugas, karena dia diangkat sebagai pemungut zakat, kemudian beliau melaporkan membawa harta. Nah, ini harta zakat yang saya kumpulkan, hasil tugasnya gitu. Nah, sementara ini adalah hadiah untuk saya dari orang-orang. Jadi ini dia mendapatkan atau menerima hadiah dari orang-orang itu. Apa kemudian respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersabda, "Fahalla jalasa fi baiti abihi atau baiti ummihi, fayanzur yuhda lahu amla." Katanya Nabi, kenapa kamu tidak duduk saja di rumahmu, di rumah bapakmu atau ibumu, lalu kemudian lihat apakah kemudian diberi hadiah atau enggak orang itu ya. Kenapa dia tidak duduk aja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, lalu kemudian ia lihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Sabda Rasulullah ini sebenarnya ingin menyatakan bahwa ia diberi hadiah itu karena jabatannya. Andaikan ia duduk saja bukan sebagai pejabat, ada di rumahnya, maka tentu dia tidak akan mendapatkan hadiah sama sekali. Kalau begitu, hadiah yang ia terima itu adalah hadiah karena jabatan dia sebagai pemungut zakat. Nah, ini namanya gratifikasi. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku ada di kekuasaannya, la ya'khudhu ahadun minhu syai'an illa ja'a bihi yawmal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu rugha aw baqaratan laha khuwar aw syatun tay'ar. Katanya Nabi kemudian, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini
yang hadiahnya tadi itu, kecuali dia akan datang di hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembu, atau kambing yang mengembek. Jadi ini ancaman dari Rasulullah SAW bahwa seorang pejabat itu tidak boleh menerima hadiah yang terkait dengan jabatannya. Jadi ketika dia menjabat kemudian dibeli oleh orang, hadiah itu sebenarnya awalnya boleh, bahkan disunahkan. Tapi kalau terkait dengan jabatan, karena dia menjabat sesuatu kemudian mendapat pada posisi tertentu kemudian diberi hadiah karena jabatannya, ini nggak boleh diterima. Karena nanti di hari kiamat akan dipikulkan kepada dia itu kesalahan-kesalahan itu. Nah ini jelas bahwa terjadi larangan di sini untuk menerima maupun menyerahkan gratifikasi. Antara orang yang menerima dan yang menyerahkan sama saja. Ini ya, ini larangan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ada hadis juga riwayat At-Tirmidzi yang menyatakan ini ya. An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiyah wal murtashiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi sogokan dan yang diberi sogokan. Jadi penerima dan yang menyerahkan itu sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena tidak mungkin terjadi penerimaan sogokan, riswa, gratifikasi tadi itu kalau tidak ada yang menyerahkan. Demikian pula tidak akan mungkin terjadi penyerahan gratifikasi, sogokan itu kalau tidak ada yang menerima. Jadi kalau pejabat itu tidak menerima dan menolaknya, maka tidak akan terjadi. Karena itu kalau terjadi riswa berarti ar-rashi wal murtashi itu sama-sama salah. Karena itu oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ar-rashi dan murtashi sama kedudukannya, sama-sama dilaknat oleh Rasulullah. Nah, dua hadis ini sudah cukup menggambarkan bagaimana sebenarnya seorang pejabat bersikap untuk menerima atau menolak hadiah-hadiah yang diberikan kepada dia. Diceritakan pernah Umar bin Abdul Aziz itu menolak beberapa hadiah yang diberikan kepada dia. Lalu kemudian ada yang mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa kamu tolak? Pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, itu banyak sekali yang kemudian memberikan hadiah dan beliau kadang menerimanya, kata orang itu. Lalu Umar bin Abdul Aziz menyatakan pada zaman sekarang sudah berbeda. Jadi hadiah yang diberikan itu sudah ada maksud-maksud tertentu, bukan lagi karena ia sebagai manusia, tetapi karena ia sebagai pejabat. Karena itu saudara sekalian, selama menjadi pejabat sebaiknya seseorang dilarang untuk menerima hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya. Saya kira sampai di sini apa yang bisa saya jelaskan berkenaan dengan gratifikasi ini. Yang menerima maupun yang memberikan sama-sama terlarang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.